Tugas semester ini kita udah selesai semua kan ya, Mek? Udah sih, kan habis ini harusnya liburan gak sih kita? Wah, akhirnya yang aku tunggu-tunggu. Tapi enaknya liburan kemana ya? Nggak pengen deh cuma rebahan doang, kemana ya? Iya ya, kemana ya? Tapi aku males sih ke tempat rame. Kalian ada saran nggak? Gimana kalau main ke rumahku aja? Rumahku itu kan di desa. Nanti kalian bisa jalan-jalan gitu di sana. Wah, boleh tuh. Aku juga penasaran banget sama kehidupan di desa. Soalnya kan pasti beda banget sama yang di kota. Di gambaranku desa tuh kayak banyak sawahnya gitu. Terus tetangganya saling akrab sama warganya pada saling kenal gitu ya, Mek? Bener, ya umumnya di desa kan banyak banget sawah. Terus kayak warganya tuh saling kenal juga. Bahkan aku kalau keluar rumah tuh pasti sering banget ketemu sama orang yang aku kenal. Wow. Berarti tuh orang-orang di desa tuh semuanya hampir semua saling kenal ya? Bener, bahkan kalau ada satu orang aja yang lagi sakit atau butuh bantuan tuh satu warga tuh pasti pada saling tahu gitu loh. Jadi saling bantu gitu mereka. Ternyata itu ya yang buat desa rasanya jadi beda. Jadi bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi satu lingkungan itu hidup bareng. Iya bener banget, bahkan kalau di desaku itu mereka tuh masih ada kegiatan bareng-bareng gitu loh. Contohnya kayak kerja bakti atau gotong royong gitu. Nah itu warganya tuh tanpa harus dimintain tolong, itu tuh mereka langsung bisa sadar dan turun langsung gitu loh. Wow, berarti rasa memiliki kampungnya tuh masih kuat banget gitu ya? Iya mungkin karena mereka udah tinggal di sana lama kali ya. Jadi mereka tuh kayak punya rasa yang kayak kekeluargaan banget gitu loh. Oh, makanya kalau ada sesuatu yang berubah, warga cepet tahu ya. Iya, contohnya mungkin kayak kalau ada pendatang baru atau informasi baru gitu, mereka tuh jadi gampang banget menyebar gitu loh informasinya. Jadi kayak malah jadi kayak hot news gitu di kampung itu. Jujur lucu sih. Tapi kayaknya itu sih yang buat jadi lebih menarik. Kayak orang-orang tuh jadi lebih akrab gitu loh. Dan kayaknya kehidupan di desa itu lebih terasa daripada di kota. Sepakat sih, kayak mereka tuh saling mendukung satu sama lain gitu. Tapi kalau dengar-dengar dari ceritamu ya, Mac, berarti tiap warga di desa tuh punya perannya masing-masing ya? Bener. Jadi kayak ada yang fokus di pertanian, ada juga yang fokus di rumah tangganya sendiri, atau mungkin kayak di warung-warung gitu. Berarti saling berhubungan nggak sih kalau aku dengar dari ceritamu barusan? Iya bener, jadi mungkin contohnya kayak kalau ada yang lagi panen nih, itu kan nggak mungkin melulus yang petani itu aja yang repot kan, pasti kan nanti ada yang bantuin panen, ada yang bantuin ngejualin kayak gitu, jadi kayak semuanya itu saling berhubungan gitu lah. Oh, jadi kalau ada pekerjaan yang ngerjain itu bukan cuma satu orang ya? Jadi nanti kayak bareng-bareng, contohnya kalau petani itu kan pasti dia kan butuh yang pemasok pupuk atau mungkin kayak irigasinya dan lain-lain gitu. Pantesan ya Kak, kehidupan orang desa tuh deket banget. Soalnya tuh kayak mereka tuh tiap hari ketemu gitu loh, tiap hari interaksi gitu loh. Gimana nggak akrab ya gitu ya? Jadi kalau ada suatu masalah itu masanya bukan cuma untuk satu orang tapi buat bersama gitu ya? Iya, jadi kalau ada aja yang satu kena masalah tuh mesti nggak cuma satu orang aja gitu loh yang terdampak, tapi bisa jadi kayak satu kamu itu kedampak juga. Kalau budaya di rumahmu masih kerasa kah? Iya, masih kerasa banget dan itu tuh nggak cuma dari acara-acara gede gitu loh, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lewat di depan orang tua tuh kita harus kayak menundukkan badan, terus habis itu ada juga kalau tetangga itu kita punya hajatan itu kita harus bantu gitu. Nah, kalau di tempatku itu namanya rewangan. Oh, jadi budayanya itu nggak cuma saat acara tertentu saja ya? Mm-mm. Iya, kayaknya juga budaya-budaya kayak gitu terbentuk dari lama ya, kayak kebiasaan sejak dulu gitu. Iya, mungkin karena kita kebiasaan ya dari kecil kali ya, kayak orang tuanya kayak gini kayak gitu, jadinya itu kayak kebawa aja gitu dan kita lama-lama jadi kebiasaan kayak gitu juga. Jadi kita belajar budaya itu nggak harus dari mata pelajaran atau nasihat ya. Soalnya dari kehidupan sehari-hari kita aja udah belajar banyak tentang hal kayak gitu. Benar, jadi kayak walaupun tiap hari itu udah keulang-ulang, itu lama-lama jadi kayak kebiasaan kita aja gitu. Tapi
dengar dari ceritamu tadi aku kayak melihat budaya itu kayak ada yang terlihat sama yang nggak terlihat. Bener, mungkin bisa disebut kayak gitu ya. Jadi kayak kalau yang secara terlihat itu mungkin kayak alat pertanian, terus habis itu ada lumbung, itu mungkin secara terlihat. Kalau nggak terlihat, mungkin konsepnya itu nanti kayak adab kita ke orang tua, terus nilai gotong royong kayak gitu. Oh, berarti budayanya itu satu itu berbentuk hasil nyata, terus satunya lagi bentuk kebiasaan sama nilai ya? Mm-mm. Iya, jadi kayak budaya itu ada lapisannya, kayak ada bentuk pikiran, ada bentuk tindakan, sama ada hasil nyata gitu ya. Bener, jadi kayak budaya itu nggak sesederhana yang kita lihat di luarannya aja gitu. Gara-gara aku dengar ceritamu tadi aku jadi kebayang sih kenapa desa sering dikaitin sama masyarakat agraris. Bener, soalnya kayak pola kehidupan di desa tuh bergantung juga gitu loh sama musim panen sama musim tanam. Oh, jadi bukan cuma pekerjaannya yang bertani, tapi cara hidup mereka itu juga diatur lewat kegiatan bertani itu ya? Bener, jadi kayak mereka tuh sangat bergantung gitu loh sama alam mereka gitu. Oh, berarti kehidupan di sana tuh erat banget ya sama kehidupan sosial gitu, kayak kehidupan pertaniannya gitu loh. Mm-mm. Nah, artinya sistem agraris ini yang bikin hubungan antar warga di desa itu menjadi kuat. Nah, terus nih, aku penasaran sama desa tempat tinggalmu itu. Apakah itu juga dipengaruhi oleh lingkungan? Bener, mereka tuh juga dipengaruhi sama lingkungan gitu karena kayak seumpamanya kalau lagi musim panas tuh mereka tuh pas atau kemarau mereka tuh pasti kayak langsung mikir gitu loh gimana caranya buat nyelamatin sawah mereka karena kan otomatis air kering tuh. Nah, mereka tuh pasti langsung kayak gimana ya caranya buat nyelamatin sawah ini gitu. Berarti kalau gitu anu ya berarti ya lingkungan tuh memengaruhi kehidupan cara hidup seseorang ya. Bener, karena apalagi kalau musim-musim gitu. Jadi kayak kalau lagi musim kemarau tuh kayak mereka bingung gimana cara nyelamatin sawahnya dan lain-lain. Oh, berarti kondisi seperti itu tuh bisa membentuk kebiasaan juga ya? Nah, itulah yang dinamakan adaptasi ekologi. Jadi, lingkungan itu bukan cuma antar tempat, tapi juga ikut membentuk pola kebudayaan masyarakat itu juga. Bener, mungkin itu ya yang disebut ekologi itu tadi ya. Karena kan kayak masyarakat desa itu nggak bisa gitu loh dipisahin dari musim, tanah, apalagi air. Itu kan emang bener-bener kayak unsur-unsur yang penting banget gitu loh buat desa gitu. Oh, menarik. Jujur ya, sebelum ngobrol tadi tuh aku ngerasa desa kayak cuma tempat yang adem terus banyak sawahnya gitu. Tapi sekarang aku tahu kalau kehidupan sosial di desa tuh kuat dan sangat menarik. Aku juga. Aku dengar dari Mega tadi jadi tahu itu ternyata tuh kalau di desa tuh masyarakatnya itu saling berhubungan sama dari banyak kebiasaan mereka tuh yang akhirnya itu jadi kebudayaan. Dan yang paling kerasa ternyata kehidupan agraris itu bukan cuma soal bertani, tapi soal cara masyarakat itu membangun hidup dan lingkungannya. Bener, makanya besok kalau kalian main ke desa aku nanti kalian jangan cuma fokus ininya doang, tapi juga coba deh kalian sekali itu kalian lihat gimana sih kayak cara hidupnya orang desa, adaptasinya mereka dan lain-lain gitu. Oh, yes. Berarti kita bukan cuma sekedar healing, tapi kita juga sekalian belajar mengenal kehidupan desa. Bahasa kerennya healing sambil observasi. Yes. Cakep. Kapan nih kita berangkat? Ntar kalau udah ready langsung infoin aja. Oke, deal. Gas. Oke. Yuk, siap-siap.